Tidak mungkin dia terakhir. Bukannya udah terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin jami'il muslimin wa sahabbatin ajma'in min syarri syaitan. Wa la ilaha illa hadratin syekhina sayyidina Muhammadin al-kuburina wa ila jami'il muslimin ya Allah. وإلى حضرة الرحيم سنة الكتاب شأن العظيم المرجعين نفعنا بهم شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلمنا من بركاته وبدنا بأسراره بالدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima. An Utsmana radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya, adapun susah urusan dunia, memikirkan urusan dunia, ya.
memikirkan atau menyusahkan urusan dunia, iku zulmatun, gelap, fil qalbi, di dalam hati. Wahamul akhirati, sedangkan adapun susah memikirkan akhirat, iku nurun, dari cahaya, fil qalbi, di dalam hati. Ayil huznu, yaitu maksudnya utawi susah, adapun susah, fil umuri, dalam beberapa perkara, al muta'alliqat, yang berhubungan bidunya, dengan dunia, iku sorot, menjadikan mudliman, menggelapkan, iku sorot mudliman, jadi menggelapkan, fil qalbi, di dalam hati. Wal huznu, dan adapun susah, prihatin atau susah, fil umuri, dengan beberapa perkara, al muta'alliqat, yang berhubungan bil akhirat, dengan akhirat, iku soro, jadi munawiron, menyinari, iku soro, jadi apa husnu, iku munawiron, menyinari, lil qalbi, pada hati. Makalah dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau khalifah ketiga Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Beliau derajatnya sangat mulia, kaya raya, orang yang kaya raya, dermawan, bahkan sampai sekarang menurut riwayat ada sumur wakafnya Sayyidina Utsman, dan menurut keterangan sampai sekarang masih ada rekening saudakonya Sayyidina Utsman di Arab, ya. Karena dari hasil kebun kurmanya dijual, dikembangkan, diwakafkan, seperti itu. Walaupun demikian banyak orang yang gak senang, ya, banyak yang gak senang, sehingga ketika beliau meninggal banyak yang memfitnah, bahkan menurut keterangan ada yang melarang beliau dimakamkan di makam Baqi di Madinah, ya. Padahal beliau Sayyidina Utsman, beliau sering menurut keterangan sholat 2 rakaat hatam Al-Quran 30 juz, hatamian, bukan cara santri, ya. Bang Wiridan nanti malam baca, ya, hatamannya, ya. Jam berapa mulai baca? Mulai jam 4 subuh sudah hatam, subuh sudah. Kok bisa cepat? Alias qul huwallah 3 kali. Siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, fadilahnya sama dengan khatam Al-Quran. Maka itu yang diambil ilmunya Sayyidina Ali, ya, seperti itu. Ya, waktu itu sayembara Rasulullah, sayembara siapa yang bisa khatam Al-Quran, ya, sholat semalam suntuk, sholat sunnah, ya, saya ambil menantu. Nah, sahabat yang lain kurang memikirkan sabda Nabi, tapi Sayyidina Ali tenang, yakin, ya. Begitu kurang lebih jam 3 bangun, sholat malam, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, subuh berjamaah. Nah, beliau yang diambil mantu. Kok bisa sahabat yang iri? Karena apa? Nabi mengatakan siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Quran fadilahnya. Siapa yang sholat subuh berjamaah sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Nah, itu kemuliaan ilmunya, ya. Kembali ke Sayyidina Utsman, beliau sering dibaca nian 30 juz, Masya Allah. Bukan tingkatan kita, ya. Ya, kita belajar 1 juz saja sudah kemeng, ya. Santri apa maju mundur, ya. Yang pengen melok juga 1 juz nih, ya. Nah, nanti putih nggak usah, nanti guling nanti. Ya, semoga Allah dijaga, kita ambil berkahnya, ya. Beliau sering sholat sholat sunnah
2 rakaat di malam hari, malam khatam Al-Quran karena sudah melontok, sudah banyak seperti itu. Dan beliau memang khulafaur rasyidin yang dijamin surga. Beliau mengatakan hamud dunya dzulmatun fil qalbi. Kalau pikiran kita ini memikirkan harta dunia, pangkat, jabatan, harta ya. Kata Kiai Zainuddin ada dunia itu ada 3 ta ya. Apa itu? Harta, tahta dan wanita. Dunia ini bisa heboh ribut gara-gara 3 ta. Ya. Ada orang lanang bisa bogojon gara-gara rebutan 3 ta, harta, tahta dan wanita. Pemilu, pilkada, rebutan apa? Tahta. Ya. Ada di pasar, di terminal, snack apa? Bogojon dan kawannya gara-gara rebutan harta. Ya. Kadang-kadang ada yang minum racun gara-gara rebutan wanita ya. Wanitanya diambil orang, akhirnya apa? Minum racun ya. Siapa yang susah memikirkan urusan duniawi ya, kurang lebih orientasinya 3 hal tadi, maka akan susah hatinya. Tetapi orang yang prihatin susah mikir akhirat, justru hatinya akan terang dan bersinar. Karena begini, contoh aja seandainya ini rebutan harta ya. Mana kalau kayak kesiangan enggak dapat lokal di uang. Jadi ya jam 3 lah berangkat ke pasar. Jam 4 berangkat ke pasar. Sholat tahajud tidak sempat, sholat subuh tidak sempat. Akhirnya pikiran susah, otaknya di situlah seperti itu. Rezekinya masih itulah seperti itu. Kenapa? Yang dipikir harta dunia. Sebaliknya kalau susah, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, bagaimana nanti kalau besok saya masuk alam barzah? Ya Allah, astagfirullahaladzim, kalau saya masuk kuburan. Ya Allah, kalau besok saya di padang mahsyar, di Siratul Mustaqim, ketika saya melewati Siratul Mustaqim, ya Allah, selamat atau tidak, ya Allah. Akhirnya apa? Jam 3 bangun malam, sholat tahajud, istighfar, taubat. Seperti itu. Paham enggak? Kalau orang susah memikirkan harta dunia atau duniawiyah tadi ya, maka hatinya bisa gelap. Pernah di orang mungkin kadang kita baca ya, gara-gara rebutan dunia yang enggak jelas ya, anak muda, anak kuliah, anak kampus, gara-gara rebutan wanita tadi apa? Bisa berbunuhan, bergojohan dengan kawannya. Urusan dunia, nggak ada manfaatnya, dan akhirnya apa? Kawannya dibunuh, sudah kawannya dibunuh, nauzubillah dari ditangkap polisi di penjara, susah. Gara-gara apa mikir dunia. Tetapi yang kalau orang mikir akhirat tadi, ya Allah, ngajilah gua, ke masjid, ngaji, zikir, wirid, terang hatinya. Kalau nggak percaya, kamu pas susah ya, tiba-tiba resah gelisah di hati, datang tidak tentu, tidak jelas, tiba-tiba susah, resah gelisah, datanglah ke masjid, sholat, kemudian ngaji, baca Al-Quran, hilang sendiri, ya seperti itu. Jadi itu, kalau makanya kalau dunia, aduh, saron ya anak ini masa bujang, motornya motor butut ya, nggak apa-apa, jelek, aduh. Nggak enak cewek saya ngesir ya, susah akhirnya, nggak laku ya, ngesir cewek ditolak terus, nah karena mau motornya jelek ya, motornya sebenarnya nggak banyak rodone untuk air, ngelinding ya, ini ibaratnya ya seperti itu, gambaran untuk anak muda. Tapi lah kamu mikir akhirat, masya Allah, muka-muka selamat di akhirat, muka-muka manusia itu ayo sholat tahajud, sholat duha,
Aku sok pengen bapak ibuku mlebu surga mendapat mahkota yang terang benderang. Aku tak ngapal Quran, ngaji, sudah tenang, nyaman. Seperti itu. Kalau mikir dunia iso malu iso gengsi. Aku isin di pondok gara-gara apa? Aku masuk kayak Sayyidina Umar. Jubahku tambalan ini mau ini suwe terus harus tuku maneh kan dia ditambal. Isin aku lah, enggak usah. Tapi mikir akhirat, ya Allah koncoku iki untuk apa 10 juz lo panjang kabeh. Ya, 5 juz wis ngejus lo panjang ya Allah. Selamat pisan aku jadi untuk 2 juz bulet ilang kabeh. Ya Allah. Ya. Akhirnya apa ngaji enggak ini akan membawa kebahagiaan. Loh, ini gak nyindir ngaji. Harus begitu kamu. Ya Allah isin aku nyapa konco lancar-lancar ngaji aku enggak ya Allah. Ya. Isin tapi isinya enggak akhirnya putus asa enggak. Ya Allah konco apalane akeh. Ya konco 11 aku sih itu separuh nih itu sitok. Ya. Nah. Koncoku wis padha jus 30 aku jus 30 bulet ya. Akhirnya apa mumpung rajin selesai masalah. Tapi kalau akhirnya bulet ngelamun aduh piye ya. Aduh supaya kon kerja dadi KW yang Korea ya. Mau tahu apa nih ya. Nah, itu salah jalur ya enggak jalan terus seperti itu. Harus berakhirat. Ya, seperti itu. Ya, susah memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan harta dunia itu menjadikan gelap hati, peteng, sumpek, resah gelisah. Tetapi prihatin memikirkan masalah akhirat itu apa menjadi hatinya lebih terang. Masya Allah. Wis aku tak syukur, aku tak nerima Quran di pondok wae. Sepenting apa istiqomah ibadah kuat iman Islami, sudah mati muga husnul khotimah. Amin. Allahumma ya Allah la taj'al, jangan engkau jadikan ad-dunya harta dunia akbar hamina. Luwih gede ini sejo kita, tujuan utama kami. Wala mablagha ilmina dan sasaran pengetahuan kami. Ini doa Allah wa taj'al dunya akbar hamina wala mablagha ilmina. Ini belajar kamu masih muda, masih anak-anak, ada yang paham, ada yang belum paham. Tapi ini belajar. Gini maksudnya. Kamu mondok ngaji ngapal Quran itu sebenarnya ngaji karena Allah sok digawe sangu mati. Seorang lebu kuburan ben gak diazab, sudah akhirat ben gak dihisab. Di akhirat supaya orang tua saya apa dijamin surga. Itu. Berbeda. Aku kok itu hafal Quran aku juara sitok. Aku lek juara 1 di Ramadan terus cewek-cewek ape sifat karaku dari idola ya. Ngarun aku kerja ngajar nang Palembang sak wulan gaji 10 juta. Ini salah. Ilmunya untuk mencari dunia. Ya seperti itu. Saya dulu sempat ya, tapi bukan begitu ceritanya ya. Saya sempat juara 1 hafalan Alfiyah bin Malik ya. Di pondok terkenal. Saya nggak ngerti kalau saya itu terkenal. Karena saya masih lugu, saya masih polos ya. Nggak tahu ternyata mbak-mbak ngerti kabeh dengan saya. Karena pesantren saya kan besar, putra dan putri nggak gabung, putri di kandang diri, putra konado seperti itu. Karena pas itu diumumkan di acara hafal akhir sana pengajian akbar. Nah, juara 1 Alfiyah bin Malik tahun 96 insyaallah ya. Saya hafal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ya. Sekarang sih saya nggak percaya. Masya Allah ya. Jadi kalau salah langkah begitu, ya. Makanya sekarang banyak saya stres dan mumet. Kenapa? Salah niatnya.
mencari ilmu tujuannya apa? Nyari sarjana untuk nyari pekerjaan salah. Ya sarjana agama, tapi apa? Agamanya nggak benar. Dia sarjana teologi, sarjana tauhid, tapi tauhidnya rusak. Kenapa? Salah niatnya. Ya. Sekalian karena apa? Sarjana ekonomi memang pengen dadi wong sugih. Dilala nasibnya lain, sarjana ekonomi nasibnya ora sugih. Sing sarjana tambah sugih ya. Di Surabaya ya. Ada jeragan rosokan itu ya. Tamat SD. Duitnya miliaran. Jadi jangan salah niat. Benar ngapalin Quran salah niat tersesat kamu. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablugh ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu tujuan utama kami ya Allah. Karena apa, kita semua pasti akan mati. Nenek bujang santri, mengidam-idamkan dapat mbak santri sing romantik ya, sing suwolehah sing api ya. Itu boleh-boleh saja, tapi jangan tujuan utama. Soalnya apa? Nanti lama-kelamaan menjadi tua, menjadi apa? Kempong perot. Tuwek, akhirnya ya elek. Maka semua uji ditata niatnya ibadah mengharap pahala akhirat. Ya, jangan salah. Tujuannya dari dunia. Maka di Jawa banyak kemarin musim pilkada, bukan hanya di Jawa, di Sumatera juga banyak ya. Gara-gara orang yang dikejar dunia, pengen jadi bupati, pengen jadi DPR, habis beberapa miliar, banyak yang stres. Di Ponorogo ada yang gila. Kenapa? Dunia tujuannya itu apa? Tahta. Pengen jadi bupati, nggak karu-karuan, terus habis miliaran, ternyata nggak jadi, utangnya akeh, stres, bojone jak pegat pisan, gendeng. Nah. Ya, mau dibilangin, gara-gara apa? Tujuannya dunia. Berbeda kalau kamu gini. Oh, ini ada calon semua ada, bisa tuh kamu nanti ditugaskan ke Papua sana ya. Ada pilkades, calonnya orang jahat semua, orang kafir semua, ahli mabuk, ahli judi, ahli maksiat. Nah, kamu harus dakwah, maka kamu harus mencalonkan tujuannya untuk dakwah itu lain niatnya. Tujuannya dakwah. Karena apa? Kalau pemimpinnya zalim bahaya nanti seperti itu. Berbeda dengan niatnya, pokoknya saya harus jadi. Nah, maka setiap ada pemilu, apalagi kemarin, pemilu Indonesia tidak karuan ya. Kemarin itu makan kurban, katanya ada yang meninggal sekitar 700. Keselen, belum yang stres, belum yang bangkrut dan seterusnya. Maka kalau kamu nanti mau masuk ke politik harus ditimbang. Kalau memang kot lek wani ya silakan, lek kak wani aja wani ya. Seperti kawan Ustadz ya, Haji Selamat Anwar di Banjarjaya ya. Memang dia berani ya sudah ya. Jadi anggota dewan. Sekarang nyalon wakil bupati katanya. Kalau tujuannya hanya dunia, tidak baik seperti itu ya. Tapi tujuannya harus akhirat seperti itu. Paham? Wal maqalatu sadisah, maqalah yang ke-6, an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mempunyai gelar double, radhiyallahu anhu dan karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah atau pribadi Sayyidina Ali. Ini namanya majas. Semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Tangannya tidak, bukan. Teko irung adit, teko irung adit. Masuk irung tok teko, ya enggak. Ya maksud itu majas. Adit irungnya sak wonge teko kabeh lah. Nah. Menurut keterangan sebagian ulama, Sayyidina Ali mulai kecil tidak pernah
mengikuti agama orang kafir. Tidak pernah kafir Sayyidina Ali. Karena apa? Mulai balik sudah, mulai kecil sudah bergaul dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus, beliau balik langsung masuk Islam. Kalau sahabat yang lain sebelum Nabi diutus masih belum jelas percaya kepada Allah, tapi apa masih mengikuti aliran nenek moyang. Orang Arab sebelum datang Nabi itu aneh, percaya dengan Allah tapi musyrik. Allah digabungkan dengan patung-patung. Dulu di sekitar Ka'bah ada patung berapa? 300-an lebih. Jadi yang menyembah Allah dan patung itu musyrik seperti itu. Maka Sayyidina Ali tidak pernah, maka Sayyidina Ali derajatnya karramallahu wajhah dan radhiyallahu anhu. Derajat radhiyallahu ini derajatnya para sahabat, ya. Kemudian para wali, ya, seperti itu. Kalau para ulama biasa disebut rahimahullah derajatnya, ya. Mangkana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabi. Mangkana man siapa iku akana ono fi talabil ilmi mencari ilmu, kanat mangkono wal jannatu surga iku fi talabi mencarinya. Siapa yang mencari ilmu maka dia sama dengan dicari surga. Waman dan siapa saja kana iku kana ono soman iku fi talabil maksiati mencari maksiat, kanat ono apa naru neraka fitolabi mencarinya. Siapa yang melaksanakan maksiat dia sama dengan dicari neraka. Masya Allah. Ya, tiba-tiba muka-muka itu dijaga oleh Allah. Semoga kita dibimbing oleh Allah, ya. Siapa yang niatnya mencari ilmu maka surga akan mencarinya. Wa man kana fi talabil maksiat kanat an-naru fi talabi. Siapa yang melaksanakan maksiat dia sama dengan dicari neraka. Dia sama dengan mencari neraka dan dicari neraka. Alhamdulillah. Ai manistagola, yaitu siapa yang sibuk fi ilmi dalam ilmu an-nafi yang bermanfaat. Tuh. Ilmu manfaat, ilmu fikih, ilmu ini sholat, ngaji, poso, zakat, haji. Itu ilmu nafi, ilmu sing wajib. Apa enak ilmu sing jadi ilmu nafi, ilmu sing manfaat enten. Ilmu apa? Ilmu santet, ilmu dukun, ilmu itu, ya. Ilmu gendam, ilmu mahabbah, ya. Ya mahabbai cewek, ya. Itu gak wajib, gak manfaat, itu bahaya, ya sebenarnya. Ya, hati mabai wedok tak kuat sing wedok tukang wiritan mental langsung balik awake dhewe. Balik awake dhewe stres gendengi. Ya. Gendengi itu enggak diterima. Alhamdulillah ini. Kenapa? Yang perempuan dimabai tapi ahli sholat, ahli zikir, ahli ngaji, ahli baca yasin, ahli baca al-hasan, baca ibadat, enggak mempan. Karena siapa yang habis sholat baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Falaq, Nas, ayat kursi, baca rotib, ya baca ayat akhir Al-Hasyr, itu tidak mempan disantet itu, tidak mempan. Kalau kasusnya dia lama mati, mondok sudah bawa cerita begitu, yang ini nggak akan mempan. Kalau istiqomah, kalau sungguh-sungguh. Karena itu ilmu hitam, ilmunya yang dibawa setannya. Itu ilmu tapi ilmu sing enggak manfaat. Tapi madharat. Dalam ilmu nafi, ilmu yang manfaat, ilmu ini sholat, ngaji, wudu, kamu sekolah, belajar fikih, belajar tauhid. Nah, itu ilmu nafi. Manis tawala fil ilmi nafi alladzi la yajuzu yang tidak boleh lil balighi bagi orang balik al akili yang berakal waras obajaluhu tidak mengetahuinya karena fil hakikati sebenarnya dia hakikatnya dia taliban lil jannah walillahi taala. Hakikatnya dia mencari surga dan mencari ridho Allah. Ya kayak kami ini mondok boleh ilmu ngaji Quran
biyen gak ngerti tajwid, gak ngerti makhraj, gak iso bedani sin karo shin, gak tahu panjang pendek, tidak tahu ikhfa, tidak tahu mat, ya, tidak tahu apa zal dan za, gak tahu kemudian mondok. Nah, dan orang Islam semua wajib ngaji, maka kalian sebenarnya mencari surga, tentunya. Moga-moga ketemu Allah mah. Gitu. Dan mencari ridha Allah. Wa man kana muridan, wa man siapa anak-anak sama iku muridan. Siapa yang menjadi muridan? Apa muridan? Muridan lil maksiate mari maksiat. Iki piye to kok muridan maksiat iki? Mane kudu belajar nahwu sorof, belajar bahasa Arab. Akhirnya enggak paham nahwu sorof, akhirnya wae fitnah. Mu dek kitab masuk ini bab muridan itu maksiat to tahu. Adalah Pak aroda yuridu irodatan, menghendaki, bahwa muridun isim fa'il. Kenapa kok dibaca muridan? Soalnya dari khobarnya kana. Wa man utawi sapa wong iku anak kana ana suman iku muridan, ngarepaken atau menghendaki lil maksiati pada maksiat. Siapa saja yang ingin melakukan maksiat kana fil haqiqati, maka dia hakikatnya taliban linar, mencari neraka, wali sukhtillah, dan mencari kemurkaan Allah. Siapa yang menuju maksiat, maka hakikatnya dia mencari neraka dan mencari murka Allah. Nauzubillahi min. Budal berangkat artinya Palembang, artinya apa? Niat berjudi. Nauzubillahi min. Mencari murka Allah. Berangkat ke pesta mau apa? Mabukan. Nauzubillahi min. Ya. Berangkat berzina. Nauzubillahi min. Masyaallah. Ya, siapa yang sibuk mencari ilmu yang manfaat, ilmu sing wajib berkain, maka dia sama dengan mencari surga. Dan siapa yang sibuk mencari maksiat, maka dia sama dengan mencari neraka dan mencari kemurkaan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya makne mondok ae ya, timbangane keluyuran gak kakaran pondok ae turun, masjid ae turu ya. Naum musaim ibadah, turune wong poso ibadah. Itu andi ta iki? Nggih. Ayo. Apa kangen iki turu lho? Aku poso. Lha nyapa turu turune wong poso ibadah. Akhirnya nanti ke FM arep ibadah bantah. Ibadah bukan tidurnya, puasanya itu loh. Maka orang puasa turu ya oleh ganjaran, melek ya oleh ganjaran, apa meneh ngaji meneh wiritan, apa meneh setor-setoran. Lek apa setoran bulet ganjarane akeh tambahan. Ya. Soalnya apa bulet? Wa idza lakul wa idza kila wa idza ganjarane akeh. Soalnya poso dan tambahan pahala seperti itu. Ya. Wal maqalatus sabi'ah, maqalah yang ketujuh an Yahya bin Madari. Yahya bin Mad radhiyallahu anhu, ma'asallaha kalimun, ma'asud tidak akan maksiat Allah pada Allah, sapa kalimun orang yang mulia. Hamidul fa'al, orang yang terpuji pekerjaannya. Wa huwa utawi hamidul fa'al, wa huwa utawi karim iku man orang yukrimu yang memuliakan nafsu dirinya, bitakwa dengan takwa, wal ihtirasi dan menjaga anil ma'asi dari maksiat. Masya Allah. Orang yang mulia tidak akan maksiat kepada Allah. Wala asar dunia, dan tidak memilih dunia. Laqad damaha wala fadlaha, tidak mengutamakannya dan tidak mengistimewakannya. Alal akhirati, mengalahkan akhirat, sapa hakimun wong kang bijaksana. Musibun, orang yang benar, fi af'ali, dalam pekerjaannya. Wa huwa utawi hakim iku man wong yang mencegah nafsahu pada dirinya an mukhalafati aklihi, untuk
menentang akalnya atau untuk melawan akalnya as-salimi yang waras atau yang sehat. Menurut Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, orang yang mulia tidak akan maksiat kepada Allah karena dia selalu menjaga diri dari maksiat dan selalu bertakwa dan menjaga dari maksiat. Sebaliknya orang yang hakim, yang bijaksana, orang yang akalnya bisa berpikir full, itu tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Kenapa? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya ya. Saya kemarin lihat videonya orang punya mobil satu harganya berapa 90 miliar, Masya Allah. Kalau dia punya amal triliunan maka dia tidak rugi. Tetapi kalau dia tidak punya amal atau dia bahkan tidak sholat ngaji, maka dia sangat rugi. Kenapa? Begitu tua mati hartanya ditinggal. Tapi kalau diamalkan maka pahalanya akan mengalir. Nah, maka belajar bersama-sama santri masih muda harus mempunyai visi akhirat dengan apa? Berusaha ngaji yang benar-benar dari santri yang benar-benar supaya nanti dunianya bisa mulia. Kenapa? Man arada dunya fa'ali bil ilmi. Siapa yang ingin mulia dunia harus dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'ali bil ilmi. Siapa yang ingin mulia akhirat harus dengan ilmu. Nek kowe pengen ilmu penak kudu duwe ilmu. Kowe pengen dadi mulia kudu duwe ilmu. Ilmu yang utama sumbernya dari mana? Al-Qur'an. Maka apa? Cukup hafal Al-Qur'an, hafal tenanan ya. Di zaman sini ya, jadi serabi dia, ya. Nah, jangan usah khawatir nih, angkat calon punya sementara ya. Ya, kalau ingin mulia harus punya ilmu, harus ngaji. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa wa aminna fi wa mu'afati subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, ini semangat misalnya sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoman yo